diputarkannya CCTV ini. Kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik, terhadap terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana terhadap keterangan ahli di persidangan ini? Mohon izin Yang Mulia, tidak Ya. ada tanggapan. Tidak ada tanggapan ya. Baik, terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf. Baik Yang Mulia, saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengizinkan memutar ulang, jadi saya ketahuan kapan naiknya, kapan turunnya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terdakwa Riki, Mohon izin Mulia, tidak ada tanggapan Yang Mulia. tidak ada tanggapan. Baik, Terima kasih. terhadap terdakwa Richard. Baik Yang Mulia. Baik, tidak ada tanggapan. Saya hanya izin menyampaikan untuk yang barang-barang yang tadi kelihatan di CCTV Yang Mulia, semua barang-barang kita taruh sterilkan dulu di ruang tempat ajudan itu, diserempetkan disinfektan, baru dibawa naik ke lantai 3. Ya. Ya, sebetulnya selain soal CCTV, ada juga hal yang menarik yang harus didiskusikan adalah soal pelecehan seksual ya. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau menyambung tadi pertanyaan saya ke Mbak Monica. Jadi maksud saya seperti ini Mbak Monica tadi itu. Kan Mbak Monica mengatakan bahwa kita nggak bisa justifikasi bahwa apa yang disampaikan atau perbedaan pernyataan Eliezer dengan Sambo ini terus, wah Eliezer berbohong. Ini kan karena ada incidental forgetting tadi. betul. Indikatornya itu dari mana? Itu pertanyaan saya, Mbak. Nah, ini tadi adalah hipotesis nomor 1. Oke. Nah, hipotesis nomor 2, kalaupun misalnya sudah ada rekayasa, ya hipotesis kan namanya ya. Nah, artinya kalau sudah ada rekayasa, gitu ya, kita lihat dari bahasa nonverbalnya selama ini pada Eliezer, ya. Nah, ketika menjadi justice collaborator sampai dengan ke belakang ini, ya, Eliezer itu masih konsisten dengan pernyataan-pernyataannya, ya. Bahkan kalau ketika tidak melihat tidak ada, yang paling kalau ada CCTV-nya maka ini akan menjawab semuanya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus juga Eliezer ini secara verbal ya dia tetap konsisten, non verbalnya juga tetap konsisten, artinya tetap spontan, apa yang dikatakan sesuai dengan bahasa gestur maupun mikroekspresinya. Jadi konsistensinya itu ya yang disoroti oleh Mbak Monica. Saya mau ke Pak Fikar lagi. Tadi selain soal CCTV, ini kan saling berkaitan ya. Kita bicara soal pelecehan seksual. Ini kan yang kemudian terus mengemuka diskursusnya di persidangan kan Pak ya. Meskipun sudah di SP3 waktu itu di Barreskrim Polri. Sebetulnya statusnya itu seperti apa sih Pak? Karena kalau kita mengikuti persidangan, waktu itu kan ada saksi ahli yang dihadirkan. Tidak ada bukti visum, kemudian tidak ada saksi ahli juga. Tidak ada saksi ketika kejadian. Itu statusnya itu seperti apa ya jadinya? Ya, kan gini, ketika belum ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya penegak hukum itu bisa dia menafsirkan satu bukti aja dia bisa jalankan jadi kasus gitu, sambil dia mencari-cari bukti yang lain. Tetapi ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa minimal harus ada 2 bukti untuk menentukan bahwa ada orang yang bersalah gitu, ada orang yang akan ditempatkan sebagai tersangka, maka pegangannya itu apa namanya 2 alat bukti itu gitu. Nah, jadi kalau tidak ada bukti pendukung lainnya, kasus itu nggak bisa dilanjutkan gitu sebenarnya. Siapa mau nunjuk tersangka Walaupun siapa? mungkin terdakwa menghadirkan saksi psikolog forensik begitu ya, untuk memperlihatkan mungkin ada trauma-trauma akibat pelecehan seksual di situ. Nah, itu kan ahli artinya. Ahli itu based on science kan sebenarnya ahli itu. Ya, dia hanya berdasarkan ilmu pengetahuannya gitu. Bukan berdasarkan fakta, bukan dasar lihat, dengar, rasakan sendiri, bukan gitu. Nah, karena itu dia hanya pelengkap sebenarnya gitu loh. Untuk merekonstruksi satu peristiwa, itu lebih valid itu adalah keterangan para saksi itu yang dirangkai sedemikian rupa menjadi satu peristiwa gitu. Nah, ditambah umpamanya ahli kan cuma memberikan justifikasi. Oh benar kalau begini pendukung ya. Seperti itu gitu. Ya kan seperti itu gitu. Nah, karena itu yang paling utama adalah saksi fakta itu. Saksi yang melihat ketika kejadian. Betul, melihat, mendengar
atau merasakan sendiri. Kalau nggak ada itu artinya bisa saja potensi itu gugur meskipun kita nanti hargai keputusan majelis hakim seperti apa sih ya. Ya, artinya betul. potensi itu ada ya. Betul. Kalau cuma satu itu nggak akan jadi perkara. Ya, oke. Saya mau ke Mbak Monica kalau gitu. Sekali lagi ya, kita tentu hargai nanti keputusan majelis hakim seperti apa. Tentu kita nanti tunggu konstruksi utuhnya seperti apa. Tapi kalau dari Mbak Monica kan kita dialog nggak cuma sekali ini ya Mbak ya, sudah sering sekali ya Mbak ya. Dan kita lihat ekspresi dari Putri Chandrawati, bahkan kemarin kan mengakui ya bahwa ada pelecehan seksual. Apakah cukup tergambar visual itu atau seperti apa dari ekspresi yang bersangkutan? Ya, Mbak jadi Monica? kita definisikan dulu trauma artinya masih terasosiasi dengan peristiwa itu dan kemudian menimbulkan dampak secara emosi. Ya, emosi itu bisa terlihat ya melalui gestur dan mikroekspresinya. Ya, nah kalau kita lihat dari penampakan secara visual, ya kita melihat bahwa tidak ada dinamika dari visual yang bisa kita lihat dari Ibu PC. Ya, boleh saya katakan bahwa secara general ya flat aja begitu. Ya, nah tetapi kita bisa lihat juga dari misalnya hal yang lain ketika kita tidak mendapati secara visual, kita bisa melihat dari kata-kata yang digunakan atau verbal style yang digunakan. Contohnya? Contohnya, ketika saat ini ya trauma ya, maka kalau dulu panggilannya adalah Dek Joshua ya, saat ini biasanya orang sudah mengubah ya kan, atau dipanggil namanya saja gitu ya. Sekarang masih tetap dengan persepsi dengan panggilan D itu. Dek Joshua, oke. Maka biasanya secara bawah sadar seseorang akhirnya D-nya hilang menjadi nama saja ya. Karena ini kalau di depan publik, tetapi kalau di belakang publik lebih lagi bahasanya mungkin lebih sarkasme lagi. Karena memang ada trauma, ada kekesalan atau mungkin ada kemarahan yang dirasakan. Kemarahan itu bisa terlihat juga dari yaitu tadi style verbal yang digunakan, tapi ternyata tidak ada perubahan juga. Tapi saat mulai mengungkapkan mengenai pelecehan seksual kan walaupun sidangnya akhirnya tertutup begitu ya. Tapi itu terlihat kan ada suara yang bergetar, ada suara yang lebih pelan. Itu Mbak Monica membacanya lebih kemana nih? Ya, grogi juga kemungkinan bisa terjadi ya. Trauma kalaupun ada, kita tidak bisa menjustify bahwa traumanya akibat perkosaan ya, ketika akhirnya dari pelecehan sekarang menjadi perkosaan ya. Tetapi juga traumanya kemungkinan karena sekarang kondisinya well-being tidak nyaman juga menjadi traumatik di kondisi ini. Jadi kita tidak bisa tahu ya, seperti itu. Terakhir Pak Fikar, singkat saja mungkin ya Pak ya. Ini kita nggak tahu ya, apakah motif ini emang akan benar terungkap atau tidak. Kalau misalnya pun tidak terungkap, apakah pengaruh ke pasal 340 pembunuhan berencana nanti Pak? Singkat saja Pak Fikar. Saya kira juga ada pengaruhnya, tetapi saya kira kenapa jaksa berani masang pasal 340? Dia punya fakta yang memang sudah dia andalkan gitu, bahwa ini akan membuktikan rencana itu. Saya kira itu. Satu lagi mungkin, apakah dengan nantinya seperti CCTV yang masih missing piece begitu ya, ada beberapa yang juga hilang tidak tahu kemana, ini juga berakibat terhadap OJ-nya juga, obstruction of justice, karena menyeret cukup banyak nama anggota Polri di situ kan? Iya. Artinya ada semacam ada perbuatan yang hampir sama gitu di antara para ini yang kemudian sengaja untuk merubah peristiwa, sebenarnya kan itu arahnya, ya kan, dari apa pelecehan menjadi apa gitu. Ya, artinya tetap ada itu obstruction of justice itu, menurut saya itu akan menurut saya sudah terbukti itu kan dari keterangan saksi ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Fikar dan juga Mbak Monica sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu Mbak Monica dan juga Pak Fikar.